Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Video kali ini khusus ya, saya akan memaparkan data sejarah, membacakan data sejarah, tapi ringkas ini melalui kitab sejarah yang ringkas, yaitu kitab Tarikhut Tasyri' al-Islami, sejarah yang terkait dengan 17 Ramadan. Ada apa di 17 Ramadan? Ini saya bacakan dari kitab Tarikhut Tasyri' al-Islami, sejarah penerapan syariat Islam. Ini di halaman yang ke-7 yang berhubungan dengan peristiwa di 17 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrikh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Amma nafsul lailah allati batudi'a fiha al-wahyu fa fiha khilafun katsirun. Jadi adapun hakikatnya malam yang menjadi waktu awal turunnya wahyu, di situ ada terjadi perbedaan pendapat ya dari kalangan mu'arrikhin. Namun wa yamilu ibnu Ishaq ila annaha kanat lailatas sabi'asyar minasyahri. Namun Ibnu Ishaq lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa malam pertama turunnya wahyu itu ialah malam tanggal 17 minasyahri dari bulan Ramadan. Waqad asyarul Qur'an ila dzalika, dan sungguh Al-Qur'an telah mengisyarahkan pada pernyataan ini, terkait dengan pernyataan ini fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. In kuntum amantum billahi, apabila kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan beriman kepada apa yang aku turunkan, yang kami turunkan, yang aku turunkan, ini firman Allah, yakni Al-Qur'an, diturunkan ala abdina, atas hamba kami, hambaku, kata Allah, yaumal furqan, yaitu di hari Al-Furqan, di hari pertama turunnya Al-Quran. Kapan itu? Yaitu yaumal taqal jam'ani, di hari bertemunya dua tentara, muslimin dan tentara musyrikin. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biyaumil tiqa'il jam'aini, dengan hari peristiwa bertemunya dua tentara itu, yang dimaksud ialah yaumul tiqa'il muslimin wal musyrikin bi Badrin, ialah hari bertemunya tentara muslimin dan musyrikin di Badar. Kapan itu? Wahwa, ialah yaumul jum'ah, tepatnya di hari Jumat 17 Ramadan minas sana ats-tsani lil hijrah, tahun kedua Hijriah. Jadi peristiwa Badar itu 17 Ramadan. Namun itu 17 Ramadan, harinya hari Jumat, namun tahunnya ialah tahun kedua Hijriah. Rasulullah sudah hijrah sudah ada di Madinah. Kalau Yaumul Furqan ini kan yang dimaksud 17 Ramadan awal turunnya Al-Qur'an, itu kan Rasulullah waktu di Mekah. Waktu di Mekah pada saat beliau berumur 41 tahun. 41 tahun. Jadi wa yaumul furqan huwal yaumul ladzi ubtudi'a fihi nuzul Qur'an. Jadi yang dimaksud yaumul furqan ini adalah hari pertama turunnya Al-Qur'an. Fahuma muttahidan fil wasfi. Keduanya sama dalam penyebutan. Artinya peristiwa yaumul furqan dengan yaumul taqal jam'an ini harinya sama hari Jumat, tanggalnya sama 17 Ramadan, namun wa huwa annahuma jami'an yuwafiqan al-jum'ah, 17 Ramadan, wa illam yakuna min sanati wahidah
meskipun ya tahunnya tidak sama. Kalau Yaumul Taqal Jam'an kan ba'dal hijrah, kalau Yaumul Furqan awal turunnya Al-Quran qoblal hijrah, masih ada di Mekah. Loh, terus kalau yang dimaksud dalam soal qadar itu tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim, katanya malam Lailatul Qadar juga malam turunnya Al-Quran. Itu yang dimaksud dalam soal qadar itu nuzulu kalamillah ataupun nuzul amr, perintah Allah yang dibawa oleh Jibril itu dari sono, dari sumbernya di Lauh Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia, kemudian disambut oleh beberapa malaikat di sana. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar, didiktekan oleh Jibril kepada beberapa malaikat itu, didiktekan. Hasil diktiannya itu, hasil catatannya itu, maka disimpan di ruangan lah istilahnya di sama'id dunia. Ruangan penyimpanan itu disebut Baitul Izzah. Bisa Anda baca sendiri dalam tafsir Sawi. Nah, kalau yang 17 Ramadan ini ya turunnya kalamullah dari sama'id dunia itu langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau yang di 17 Ramadan ini bedanya dengan yang di malam Lailatul Qadar. Rawat Tabari fi tafsirihi, At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya bisanadihi dengan sanadnya Anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Qalah, beliau berkata, kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li 17 min syahri Ramadan. Jadi malam pertama turunnya Quran itu ya betul adalah hari bertemunya dua kelompok tentara muslimin dan musyrikin, yaitu peristiwa Badar, yaitu terjadi di hari Jumat 17 Ramadan, namun tahunnya yang enggak sama. Waqad hakal Qastalani fi syarhihi al-Bukhari. Al-Qastalani juga menyatakan dalam kitab syarahnya, menyarahi atas kitabnya Imam Bukhari, khilafal ulama, terhadap perselisihan para ahli ilmu fi ta'yini hadhil lailah, di dalam menentukan malam ini, malam 17 Ramadan, ala aqwalin katsiratin, atas beberapa pendapat yang banyak. Wa minha, di antara dari pendapat yang banyak itu dari kalangan mu'arrikhin ini, ahli sejarah, al-qaulul ladzi mala ilaihi Ibnu Ishaq, yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ishaq seperti yang dijelaskan tadi. Wa qala innahu rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani min hadithi Zaid bin Arqam. Beliau berkata, sesungguhnya Ibnu Ishaq itu meriwayatkan sesungguhnya yang meriwayatkan itu adalah Ibnu Abi Syaibah, sumber utamanya yang meriwayatkan berita itu 17 Ramadan bahwa Yaumul Furqan. Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani bersumber dari hadisnya Zaid bin Arqam. Wa ana amilu ila hadzal ra'yi, kata Al-Qastalani, dan aku juga condong pada pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Ishaq ini. Siqatam minni, percaya sudah, bi anna hadzal laila ala jalalati qadriha, bahwasanya malam ini, malam 17 Ramadan, atas kemuliaan derajatnya, wa rif'ati sya'niha, keluhuran derajatnya, itu ya bu'du ayyu falal Quran, yub'idu ayyu falal Quran ta'yinuha walau bil isyarah. Jadi dengan keluhuran malam 17 Ramadan ini, ya tidak sepantasnya lah, itu mengisyarahkan bahwa tidak sepantasnya Al-Quran dilupakan, walau bil isyarah, bahwa 17 Ramadan betul-betul Yaumul Furqan atau Lailatul Furqan,
malam pertama turunnya Al-Quran. Waqad asyaru ilaiha fi ahsani mauqi'in, dan juga telah mengisyarahkan pada hal itu fi ahsani mauqi'in, ya. Siapa yang mengisyarahkan ini? Ya, beliau-beliau ini mengisyarahkan pada hal itu fi ahsani mauqi'in, di dalam peristiwa yang terbaik. Fa innahu yatakallamu an ghanaim badrin, ketika Allah berbicara tentang ghanimah Badar, ataupun ketika hadis yang bersumber dari hadisnya Zaid bin Arqam berbicara tentang ghanimah Badar. Wa huwa al-yaumul ladzi azzallahu fihi al-muslimin wa arahum min a'ajibi nasrihi ma dumina lahum izzatu dinihim wa irtifa'u aqdarihim. Jadi itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kemenangan kepada beberapa umat Islam, dan Allah menampakkan kepada mereka beberapa keajaiban pertolongannya, kehebatan beberapa pertolongannya yang menjadikan manusia ajibun antusias, kagum. Jadi bagi muslimin sudah ditanggung oleh Allah kemuliaan agamanya dan keluhuran derajatnya pada yaumul taqal jam'an, pada 17 Ramadan itu. Wa kana yaumu tilkal mauqi'ah huwa al-yaum alladzi syarrafa Allah fi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalati. Dan di hari itu juga 17 Ramadan itu bukan hanya terjadi peristiwa Badar itu, peristiwa kemenangan bagi umat Islam, tapi juga ada peristiwa di mana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birisalatihi, dengan risalahnya. Jadi fahasuna jiddan, maka sungguh baik ayushirul Quran ila zalika, Al-Quran telah mengisyarahkan pada peristiwa itu. Faqala, sehingga Al-Quran menjelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Demikian dulu. Ini penjelasan ringkas tentang 17 Ramadan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran apabila ada kesalahan dalam cara membaca ataupun dalam cara memahami konteks dari teks yang telah kita telah bersama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.